Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Boy Safitri dari kelas 2A Tarjamah. Saya di sini ingin menjawab soal UAS mata kuliah Sorop Penerjemahan. Soal yang pertama, apa yang kalian ketahui dengan sabikoh, lahikoh, dan dahilah dalam morfologi Arab? Dan berikan contohnya. Menurut saya, yang saya ketahui tentang sabikoh yang biasa dikenal sebagai prefiks dalam bahasa Indonesia yaitu afiks yang diimbuhkan di awal bentuk dasar kata. Contohnya, nasoroyan suru yang artinya menolong. Dan selanjutnya ada dahilah atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sebutan infiks adalah afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar kata. Contohnya syahada yang artinya saksi atau bersaksi. Dan yang terakhir adalah hikoh atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sebutan in sufiks adalah afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar kata. Contohnya kolamani yang berarti 2 pulpen. Adapun soal yang kedua itu bagaimana morfologi digabungkan dengan penerjemahan secara leksikal dan gramatikal. Berikan contohnya. Morfologi adalah perubahan kata, sedangkan leksikal itu makna kata yang biasanya ada makna rujukannya ke kamus. Kalau gramatikal itu perubahan kata kalau sudah dijadikan kalimat. Hubungan antara leksikal dan gramatikal itu sama-sama membahas perubahan kata dan pemakaiannya. Penerjemahan morfologi secara leksikal dan gramatikal itu memanglah sangat berpengaruh karena penerjemahan morfologi merupakan penerjemahan yang memperhatikan seluk-beluk kata-katanya atau kata dasarnya dan perubahan-perubahan bentuk kata serta arti kata akibat dari perubahan bentuk kata tersebut. Contohnya kata roja'a yang artinya dia laki-laki tunggal telah pulang. Tetapi jika mengalami perubahan kata akibat kemasukan huruf tambahan menjadi kata yarji'u, dia artinya juga akan berubah menjadi dia laki-laki tunggal sedang pulang. Dan soal yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan pola-pola isim atau nomina dalam bahasa Arab. Berikan contohnya masing-masing. Isim secara sederhana dapat diartikan sebagai kata benda. Isim adalah kata yang merujuk pada kata yang dibendakan, nama diri, bilangan, kata orang, atau hewan. Isim juga merupakan ragam kata yang tidak terikat pada perubahan waktu. Dan pola isim atau nomina itu terbagi menjadi 12, yaitu pertama, nomina verba atau isim masdar. Contohnya, faroha yang artinya kegembiraan. Dan yang kedua, itu nomina ficis atau isim marah. Contohnya syurbatan yang artinya sekali minum. Dan yang ketiga itu nomina spesies atau isim na'u. Contohnya al-kitabah yang artinya kitab. Dan yang keempat itu nomina loci et temporaris. Contohnya masjidun yang berarti masjid. Selanjutnya yang kelima itu ada nomina instrumental atau isim Allah. Contohnya sikinun yang artinya pisau. Dan yang keenam ada partisipal aktif atau isim fa'il dan partisipal pasid atau isim marfu, contohnya katibun yang artinya penulis. Dan yang ketujuh ada nomina unitatis atau isim wahdah, contohnya bakarotun artinya seekor sapi. Dan yang kedelapan ada nomina abundatia vel multitudinis atau isim makasroh, contohnya mahyatun yang artinya tempat yang penuh dengan ular, dari kata hayatun yang artinya ular. Dan yang kesembilan ada nomina fasis atau isim wi'a, contohnya mihlabun yang artinya ember susu, dari kata halabun yang berarti susu. Dan yang ke-10 itu ada nomina atau adjektif relatif yang berarti atau isim mansub, contohnya misro yang berarti orang Mesir. Dan yang ke-11 ada nomina abstrak sifat atau isim kaifiyah, contohnya ilahiyah yang berarti ketuhanan, dari kata ilaha yang berarti Tuhan. Dan yang ke-12 ada nomina diminutif atau isim tasgir, contohnya jabalun yang berarti gunung. Ketahui dengan infleksi atau at-tasrif al-lugawi dan derivasi atau at-tasrif al-istilahi dalam bahasa Arab, dan berikan contohnya. Sepengetahuan saya, infleksi adalah kategori tasrif lugawi bersusun ke bawah dan merupakan bagian hubungan kalimat secara horizontal dalam bahasa Arab yang biasa disebut dengan al-bina al-amikoh. Contohnya nasoro, nasoro, nasoru, nasorat, nasorata, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Sedangkan derivasi merupakan hubungan kalimat secara vertikal atau yang dikenal dengan al-bina al-sathiyah
yang tersusun menyamping. Contohnya nasoro yansoru, nasrono mansoron, fahuwa nasirun, wadaka mansurun, unsur la tansur, mansorun mansorun minsorun. Adalah apa yang Anda ketahui dengan istilah morfofonemik dan morfosintaksis? Yang saya ketahui tentang morfofonemik adalah peristiwa perubahan bunyi yang terjadi akibat bertemunya morfem dengan morfem dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti munculnya fonem M pada proses pembentukan kata membawa. Akibat bertemunya morfem me dan morfem bawa, maka kalimat itu disatukan menjadi membawa. Sedangkan morfosintaksis adalah memadukan ilmu morfologi dan sintaksis, di mana yang menjadi inti dari pembahasan adalah mengenai pembagian kelas kata. Menganalisis nomina berdasarkan komponen akhir dan kejelasan maksudnya dalam bahasa Arab. Watainuhu banaituhu haitsu minal ismi. Sorok adalah ilmu yang mempelajari asal-usul kata, perubahan-perubahan kata atau huruf berdasarkan wazan yang mana ada dalam morfologi bahasa. Bahasa Arab adalah bahasa yang kaya akan bunyi-bunyi pengucapan lafal kata yang biasa kita sebut dengan fonem. Wazan bisa diartikan menjadi rumus. Bahasa Arab itu memiliki 29 wazan, diantaranya yaitu berbentuk verba. Dalam morfologis bahasa, terdapat macam-macam afiksasi atau penambahan huruf. Afiksasi pada nomina itu menurut Rida Laksana adalah proses yang pengubahan kata leksem menjadi kata kompleks. Sistem afiksasi dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari 4 hal, yakni prefiks itu awalan, infiks itu pertengahan, sufiks itu akhiran, dan konfiks itu awalan dan akhiran. Penambahan huruf bisa diletakkan di awal, di tengah, dan di akhir. Afiksasi dalam bahasa Arab itu dapat terjadi secara verba dan nomina. Dalam bahasa Arab, afiksasi diistilahkan dengan ahrufu az-ziyadah, yaitu huruf-huruf tambahan yang masuk dalam kata bahasa Arab. Sehingga penambahan tersebut akan muncul berbagai makna. Dan afiksasi dalam bahasa Arab itu terjadi 2 hal, yakni afiksasi pada verba dan afiksasi pada nomina. Ini diistilahkan dengan ahrufu az-ziyadah, yaitu huruf-huruf tambahan yang masuk dalam kata bahasa Arab, sehingga dari penambahan tersebut akan muncul berbagai makna. Afiksasi dalam bahasa Arab terjadi 2 hal, yakni afiksasi pada verba dan afiksasi pada nomina. Dan pada afiksasi nomina dalam bahasa Arab hanya terbagi menjadi 2, yaitu mujarrad dan mazid. Nomina mujarrad atau isim mujarrad adalah nomina yang terdiri dari 3 huruf asli atau huruf dasar. Sedangkan nomina mazid atau isim mazid adalah nomina yang mendapatkan imbuhan. 2 nomina atau isim mujarrad berdasarkan jumlah hurufnya terbagi 3 bentuk, yaitu isim mujarrad 3 huruf yang memiliki 10 pola wazan, terus isim mujarrad rubai 4 huruf memiliki 48 pola wazan, dan yang terakhir isim mujarrad al-khumasi 5 huruf yang memiliki 4 pola wazan. Para ahli bahasa Arab tradisional dan modern itu sepakat membagi nomina variabel menjadi 2, yaitu primitif atau jamid dan derivatif atau mustaq. Yang pertama itu nomina primitif atau isim jamid. Nomina primitif itu yaitu nomina yang memiliki bentuk yang jelas dan tidak terderivasi dari nomina atau verba. Seperti contohnya lafaz syamsun yang artinya matahari. Itu nomina konkret atau isim zat. Nomina konkret yaitu nomina yang menunjukkan suatu zat atau benda yang dapat dirasakan oleh indera kebanyakannya. Kata benda yang termasuk dalam kategori nomina ini tidak terbentuk dari kata lain atau tetapi berdiri sendiri, seperti lafaz ardun yang berarti bumi. Dan yang ketiga ada nomina proper atau isim alam. Nomina proper yaitu kata penjelas terhadap sesuatu, seperti kata yang menunjukkan nama orang, lembah, daerah, sungai, gunung, seperti contohnya lafaz solihun yang berarti orang-orang solih. Dan yang keempat ada nomina genus atau isim jenis. Nomina genus ini kata yang menunjukkan suatu benda dan menjelaskan jenis yang dapat dirasakan oleh indera. Ungkapan yang menunjukkan tentang manusia,
Contohnya tiflun, yang berarti anak kecil. Dan yang kelima itu ada nomina abstrak atau isim makna. Nomina ini berfungsi sebagai kejadian atau peristiwa yang diketahui oleh akal, tetapi tidak bisa diindrakan langsung. Nomina tersebut disebut dengan nomina original atau masdar. Contohnya kata naumun, yang artinya tidur. Dan yang keenam ada nomina derivatif atau isim mustaq. Nomina derivatif yaitu nomina yang menunjukkan kejadian atau peristiwa yang disandarkan kepadanya dan berasal dari kata lain. Nomina derivatif ini atau isim mustaq dari nomina isim itu terdapat 12 jenis nomina, yaitu yang pertama nomina original artifikal atau masdar sinai, yaitu nomina yang merupakan nomina derivatif yang menunjukkan keadaan yang abstrak dan tidak terikat dengan waktu. Contohnya seperti insaniyatun, yang berarti kemanusiaan. Yang kedua ada nomina unitatis atau isim wahdah, yaitu nomina yang merupakan nomina derivatif yang menunjukkan kesatuan jenis benda. Contohnya hamamatun, yang berarti seekor merpati. Dan yang ketiga ada nomina abudansi atau isim kasroh. Nomina ini merupakan nomina derivatif yang menunjukkan keadaan yang berlimpah atau tempat perkumpulan sesuatu dalam jumlah banyak. Contohnya maktabatun, yang berarti perpustakaan. Dan yang keempat ada nomina fasis atau isim wi'a. Nomina ini merupakan nomina derivatif yang menyatakan sebuah wadah yang berisi sesuatu. Contohnya mudhun, yang berarti kendi minyak. Dan yang kelima ada nomina relatif atau isim mansubah. Nomina ini merupakan nomina derivatif yang menunjukkan identitas yang menempel pada sesuatu, seperti berkenaan dengan asal-usul. Contohnya Jawiyun, orang Jawa. Nomina diminutif atau isim tasghir. Nomina ini merupakan nomina derivatif yang memiliki makna pengecilan terhadap keberadaan sesuatu, seperti pengecilan terhadap derajat seseorang sehingga berupa hinaan. Dan yang ketujuh itu ada nomina original konfirmatif atau masdar taukid. Nomina ini merupakan nomina derivatif yang digunakan untuk menetapkan suatu pekerjaan. Contohnya qatlan, yang berarti membunuh. Dan yang kedelapan ada nomina original unity atau masdar marrah. Nomina ini merupakan nomina derivatif untuk menunjukkan frekuensi tindakan pelaku atau subjek dalam sekali tindakan. Contohnya dorbatan, yang artinya sekali pukulan. Ada nomina original manner atau masdar na'u. Nomina ini merupakan nomina derivatif untuk menunjukkan sifat atau keadaan yang terjadi, seperti syatan, yang artinya kehidupan. Yang 10 ada nomina original mimi atau masdar mimi. Nomina ini merupakan nomina derivatif menunjukkan peristiwa atau kejadian, seperti nomina original radikal dalam makna dan penggunaan. Contohnya mafsadatun atau kerusakan. Yang ke-11 ada nomina similar quality atau isim sifah musyabbahah. Nomina ini merupakan nomina derivatif yang menunjukkan sifat yang melekat pada sesuatu. Contohnya karimun, orang yang mulia. Dan yang ke-12 itu ada nomina preferensi atau isim tafdil. Nomina ini merupakan nomina adjektiva derivatif yang menunjukkan kualitas sesuatu. Contohnya taula, artinya lebih panjang. Pembentukan nomina derivatif dari verba atau fiil itu terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama nomina original augmentatif atau masdar mazid. Nomina yang menunjukkan peristiwa yang tidak berkaitan dengan waktu dan indera secara langsung. Dari verba augmentatif terbentuk pola sesuai bentuk dasarnya. Contohnya bayinun. Dan yang kedua nomina agentis atau isim fa'il. Nomina ini merupakan nomina derivatif yang menunjukkan pelaku pada peristiwa atau pekerjaan. Contohnya katibun, yang artinya penulis. Ada nomina patientis atau isim maf'ul. Nomina ini merupakan nomina derivatif yang menunjukkan pada pekerjaan atau objek pekerjaan yang dilakukan oleh subjek atau fa'il. Contohnya majruhun, yang artinya yang terluka. Dan yang keempat ada nomina loci atau isim makan dan nomina temporer atau isim zaman. Nomina ini merupakan nomina derivatif yang menunjukkan tempat kejadian. Contohnya milk amun, yang berarti tempat makan. Dan yang kelima nomina instrumental atau isim alah. Nomina ini merupakan nomina derivatif yang menunjukkan alat yang sesuai dengan makna leksikal bentuk dasar. Contohnya minsyarun, yang artinya gergaji. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.